tes. Oke. Baiklah, jadi saya mewakili kelompok 4 dari kriptografi RB akan mendemonstrasikan penggunaan sistem kriptografi dan steganografi yang sudah kami buat ya. Jadi kami menggunakan metode kriptografi ada dua. Jadi kita double enkripsi di metode RSA dan ECC. Jadi awalnya itu program akan menenkripsi pesan menggunakan ECC, kemudian enkripsi lagi pakai RSA. Dan untuk metode steganonya kami pakai DWT, dimasukkan ke file audio. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi kami menggunakan Python GUI ya untuk membuat UI-nya supaya lebih interaktif kepada user. Nah, di sini ada dua menu utama, enkripsi dan dekripsi. Di enkripsi ini kita bisa memilih file audio yang ingin dimasukkan sebuah pesan rahasia ya. Contohnya di sini tes kripto. Oke. Dan outputnya ini kita bisa taruh contoh di output sini. Oke. Replace saja yang udah ada. Nah, berikutnya kita masukkan pesan yang ingin disisipkan. Misalnya saya Latif mewakili kelompok 4 kriptografi RB. Nah, begini. Titik boleh. Sisipkan pesan. Nah, ini sudah pesannya sudah berhasil dimasukkan ke dalam file audio dan pesan juga itu sudah dienkripsi ya, double enkripsi seperti itu. Dan untuk mendekripsinya itu kita bisa menggunakan fitur dekripsi ini. Jadi caranya itu kita cukup mencari file audio yang sudah disisipkan sebuah pesan. Contohnya di sini tadi ini ya. Oke, kita ekstrak pesan dan tuh muncul ya hasilnya di sini. Sama persis dengan apa pesan yang kita masukkan tadi di awal. Seperti itu ya. Dan kita juga bisa melihat di bagian sini dia ada outputnya ya. Ini tadi file audio yang sudah dimasukkan pesan. Tes 1 2 3. Oke. Seperti itu. Dan untuk aslinya itu kayak gini. Tes 1 2 3. Oke. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya, cuman mirip-mirip aja, nggak kelihatan banget bedanya. Nah, di sini juga terbentuk dua file ya. Ada file headernya di sini, oke. Dan ada file key-nya. Nah, key ini yang harus emang disimpan untuk bisa menenkripsi serta dekripsinya ya. Jadi, nih ada public key dan private key dari ECC dan RSA. Seperti itu. Nah, untuk evaluasi sekarang kita coba. Untuk evaluasi kami menggunakan 4 teknik evaluasi, dua untuk kriptografi dan 2 untuk steganografi. Pertama kita coba dulu untuk yang kriptografinya ya. Ada 2 yaitu ada yang pertama ada time performance ya. Oke, sekarang kita jalankan untuk yang time performance. Nah, time performance ini dia akan menjalankan sebanyak 5 tes dengan berbagai macam jumlah karakter yang berbeda-beda. Dan di masing-masing karakter tersebut itu kami ulangi sebanyak 5 perulangan. Ya, nanti kita bisa lihat outputnya itu seperti apa. Ini agak lama ya karena emang loopingnya itu lumayan banyak. Seperti itu ya. Oke, seharusnya sebentar lagi. Nah, kita sampai 500 karakter bahkan. Nah, ini dia ya hasilnya ya. Ini sebenarnya rata-rata. Jadi kalau mau lihat lebih detailnya lagi, dia ada di terminalnya. Oke. Karena kalau mau ditampilkan itu cukup memakan banyak ruang, takutnya nggak muat. Jadi pertama itu kita ngetes dengan 10 karakter saja ya. Diulangin sebanyak 5 kali ini, run 1, run 2, run 3, run 4, run 5. Nah, sudah nanti dia mendapatkan average-nya. Untuk enkripsinya berapa detik, dekripsinya berapa detik. Seperti itu. Berikutnya 50 karakter, diulangi juga sebanyak 5 kali loop. Run 1, run 2 dan seterusnya
didapatkan nilai average untuk enkripsi dan dekripsinya, dilanjut ke 100 karakter, dilanjut lagi ke berapa karakter? 200. Setelah 200 terakhir ada 500 karakter. Dan untuk lebih jelasnya, untuk melihat rata-ratanya itu dia ada kami tampilkan menggunakan matplotlib ya. Nah, di sini tuh. Ini diketahui adanya overhead gitu ya. Jadi dia itu tidak pasti, bentuk grafiknya itu tidak selalu sejajar gitu ya. Jadi ada naik turunnya. Dan untuk enkripsi ini yang biru, dekripsi yang oranye. Itu untuk time performance. Jadi kita bisa melihat time performance dari waktu ke waktu dengan jumlah karakter yang berbeda. Berikutnya tes entropi ya. Ini masih untuk yang kriptografi. Oke. Kita sekarang jalankan yang tes entropi. Entropi ini itu untuk mengetahui apakah seberapa acak bentuk data yang ada gitu nih. Jadi ada data plain text ini aslinya, data pesan aslinya itu dia lebih rendah daripada ciphertextnya ya, nilai entropinya itu lebih rendah. Ini menandakan nilai entropi si ciphertext atau keacakan data dari si ciphertext itu lebih tinggi, yang menyebabkan semakin tingginya nilai acak berarti semakin bagus, karena susah gitu ya untuk dideteksi seperti itu. Nih, kita juga bisa melihat peningkatan nilai entropi dari berbagai macam plain text length. Jadi kami menggunakan 10 karakter, 20 karakter, terus 50 karakter, 100 karakter, 200 karakter, dan 500 karakter pesan. Seperti itu ya. Ini untuk nilai entropinya. Dan berikutnya kita beralih ke pengecekan evaluasi dari steganografi. Kami menggunakan dua. Yang pertama itu ada yang namanya SNR dan yang kedua ada listening test. Kita pertama ke SNR-nya terlebih dahulu ya. Oke, nih SNR-nya seperti ini outputnya. Jadi ini original audionya yang awal sebelum dimasukkan pesan, dan ini stegano audio yang sudah disisipkan pesan. Bisa dilihat bentuk waveformnya itu terlihat sama persis ya. Cuman kalau misalkan diperhatikan secara detail dan seksama, itu di bagian awal yang untuk stegano audio yang sudah disisipkan pesan itu terlihat lebih gemuk bentuk waveformnya, kayak lebih tebal ketimbang yang aslinya. Itu untuk di bagian awal saja. Nah, karena emang di noise-nya itu dia hanya ada di awal seperti itu ya. Ini dapat terjadi karena emang pesannya disisipkan di awal. Ya, disebarkan di bagian awal seperti itu. Begitu ya. Dan ini termasuk untuk kualitas SNR-nya itu baik ya, karena dia masuknya ke 44 desibel. Dia masuknya ke excellent gitu. Oke. Dan berikutnya untuk terakhir ya, yang terakhir itu ada listening test. Nah, listening test ini sebenarnya evaluasi yang bersifat subjektif. Oke, kita coba buka. Nah, di sini ini ada dua tab utama, listening test dan results. Kita misalkan play sampel A. A ini adalah yang original audio. Tes 1 2 3 ini. Oke, seperti itu. Kalau yang B, tes 1 2 3 ini buat. Nah, yang B ini yang sudah disisipkan pesan. Jadi user itu bisa mendengarkan apa sih perbedaan langsung dari kedua audio ini gitu. Dan user bisa memberikan kesimpulan apakah A lebih baik terdengar atau B lebih baik terdengar atau bahkan terdengar sama saja gitu. Misalkan emang saya dengar sih kelihatannya sama aja ya. Jadi saya pilih yang both are equal. Dan karena saya pilih both are equal berarti otomatis kayak nilainya itu kecil ya. Mungkin sekitar seginilah. Begitu. Kita complete tes. Yap. Nah, ini dia kesimpulannya, resultnya. Jadi saya pilih tadi no difference ya. Dan bisa disimpulkan kedua audio tadi itu terdengar sama. Seperti itu. Tidak ada perbedaan terdengar. Nah, itu tadi adalah untuk teknik evaluasi serta program utama teknik kriptografi serta steganografi ya. Saya Ihsanuddin Latif mewakili kelompok 4RB mengucapkan terima kasih. Sekian video kami. Sekian video dari kami. Terima kasih.